Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Terdengar, Pak? Baik, kami menunggu yang lain ya. Baru berapa orang nih? Total 50 orang, 50 mahasiswa maksudnya. Baru hadir berapa? Ya 8 kalau nggak salah. Bentar. Ini hadir tentang masalah ini. Yang hadir 41, berarti 9 orang lagi. 10 orang lah. Baik, kita akan bahas masalah tunneling. Jadi tunnel itu seperti terowongan, ya. Saya mau membuat terowongan dari kota A ke kota B. Itu namanya tunnel gitu. Nah, terus di mikrotik ya. Di mikrotik itu kalau saya lihat temanya ini masuk ya, semuanya itu masuk ke mikrotik gitu. Jadi di mikrotik itu komplit banget nih. Nanti makanya saya referensinya ke mikrotik gitu. Nah, cuma masalahnya eh, mikrotik saya pastikan tidak semuanya orang eh, mempunyai mikrotik gitu. Tapi mikrotik bisa diinstal ya dengan menggunakan VirtualBox gitu ya. Tapi masalahnya lagi-lagi ya laptopnya tidak mumpuni lah. Kemudian saya tidak punya laptop ya. Nah, jadi minimal saya akan tampilkan lah ya, tampilkan minimal tahu lah gitu ya, sebatas pengetahuan saja gitu. Memang seharusnya di UTB ya harus ada yang namanya sertifikasi sertifikasi ya mikrotik gitu ya, ya minimal basic lah gitu ya, dengan harga yang murah gitu, tapi masih di atas 2 juta lebih gitu ya. Nah, sebetulnya diharapkan lulusan UTB ya, itu bisa bersaing gitu ya. Meskipun tidak jago-jago amat gitu ya. Tapi kalau sudah ada sertifikat basic gitu, ya minimal kalau mau mencari pekerjaan ya sudah mencari menjadi nilai tambah gitu ya. Jadi pas saat melamar kita lampirkan ya sertifikat MTCA gitu atau mikrotik basic gitu ya. Nah, itu menjadi nilai tambah gitu. Tapi lagi-lagi disesuaikan dengan perusahaan itu bergerak di bidang apa gitu. Kalau ISP ya betul ya. Atau perusahaan-perusahaan yang notabene ya tergantung kepada internet. Nah, contohnya kampus-kampus sekarang. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu hampir semuanya menggunakan sistem informasi akademik gitu. Tidak ada yang tidak, pasti menggunakan itu. Kenapa? Karena memang banyak kemudahan di samping ada beberapa kelemahan, terutama keamanan gitu ya. Segi keamanan yang belum berimbang gitu ya. Ini melaju kencang digitalisasi, sementara security-nya meredup gitu ya. Bahkan sekarang apa kalau di kecepatan gitu, dilihat dari kecepatannya, kecepatan untuk membuat suatu aplikasi ya itu eh, apa sangat sangat cepat ya, aplikasi ini keluar, aplikasi itu keluar, pokoknya semuanya diaplikasikan atau digital ya. Nah, itu cepat sekali, sedangkan untuk membangun pengamanan itu lambat, sehingga ya banyak yang dibobol gitu. Nah, di samping itu pengetahuan dari para hacker dengan pengetahuan untuk mengamankan dari yang punya aplikasi
itu pengetahuannya lebih melesat, melesat di hacker gitu ya. Jadi baru buat kelemahannya sudah tahu gitu. Ini gitu ya. Bahkan sekarang banyak situs-situs ya termasuk yang saya tangani gitu. Situs-situs yang apa institusi pendidikan itu sudah diretas ya. Dipakai iklan judul gitu. Nah, seperti itu. Ini kan gimana ya? Di samping apa namanya? eh Institusi pendidikan yang tidak mengajarkan seperti itu, tapi ternyata ditumpangi oleh iklan gitu. Banyak yang apa ke saya ngomong WA gitu, Pak ini saya cari kok ada juga gitu. Begitu saya dicek betul gitu ya. Seperti itu. Jadi eh perkembangan begitu cepat sekali gitu. Nah, kembali ke mikrotik ya. Jadi mikrotik itu sudah mencakup berbagai macam ya, berbagai macam apa eh, RPS yang sudah kita share sebelumnya. Jadi di 12-13 ya, karena 12 itu e-learning gitu ya. 12 itu e-learning eh kemarin itu nggak ada perkuliahan ya? Karena libur betul nggak Jumat? Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Ada Pak. Iya Ada. Pak, betul minggu lalu Betul ya, tidak ada libur ya. perkuliahan. Iya, Kalau eh libur itu di e-learning nggak ada ya? kenapa Pak? Di sistem e-learning nggak ada pemberitahuan ya? Maksudnya nggak ada perkuliahan gitu. Iya, nggak ada notifikasi atau apa. Oke, berarti oke. Ya. Oke, oke, siap, siap. Nah, ini kalau saya lihat ya, ini di RPS-nya materinya adalah tunneling ya. Satu tunnel, kemudian tipe-tipe tunnelingnya seperti apa ya, EOP, EOIP, kemudian IP tunnel, kemudian PPPP, kemudian PPPoE ya, kemudian VPN ya, VPN juga ada PPTP gitu ya. VPN, PPN, L2TP gitu. Kemudian remote access, kemudian telnet SSH. Nah, ini semuanya merujuk ke eh, mikrotik gitu. Di mikrotik itu semuanya ada ya. Mulai dari tunneling gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bekerja di ISP ya atau RT RWNet pasti ini ada yang namanya PPOE gitu ya. PPOE kemudian nanti kalau mau VPN-nya pakai apa? Ya pakai PPTP atau L2TP bebas sih. Nah, kemudian remote access sih. Jadi bisa nge-remote gitu ya. Jadi remote access ini apa namanya? Sebentar, ini nggak kelihatan ya. Sebentar, stop share dulu. Kemudian saya share di mana nih? Ini. Nah, ya, kelihatan kan? Jadi ini apa? Semua ada di mikrotik gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya. Kalau yang belajar jaringan di apa Cisco ada juga ya, Juniper juga ada gitu. Tapi yang apa router ya dengan spek yang dewa gitu ya, harga murah ya mikrotik gitu. Kenapa murah? Ya karena satu ya settingnya gampang. Kenapa bisa gampang? Sebetulnya settingnya susah sih kalau tidak ada yang share gitu ya. Ya. Karena mikrotik penggunanya banyak, maka banyak situs-situs yang menyediakan apa eh, namanya YouTube ya di YouTube itu cara konfigurasi itu banyak sekali ya. Contoh ya, misalnya saya coba ya. Ini kelihatan nggak? Ada? Terlihat Pak. Kelihatan. Nah, kita cari ya YouTube.
Jadi sebetulnya untuk belajar konfigurasi itu gampang gitu. Tinggal cari di YouTube. Ada semuanya. Nah, makanya kalau dibuat skripsi, jangan sekali-kali mengkonfigurasi gitu. Ujung-ujungnya mengkonfigurasi. Ah, bakal ditolak gitu ya. Mending membuat aja. Membuat banyak, membuat tempe, membuat tahu, membuat pisang goreng gitu ya. Membuat kursi meja. Biasanya kan kalau S1 itu membuat gitu. Membuat sistem informasi akademik, ya akademiknya sudah ada gitu. Oh, di SD gitu atau di mana gitu lokasinya yang tidak ada sistem informasinya dibuatkan. Nah, itu cara membuat gitu. Yang seharusnya S1 itu ya eh, menganalisis gitu, menganalisa. Contoh misalnya, ada yang membuat kursi, ya saya mah nggak membuat kursi lah. Yang membuat kursi mah D3 aja. Saya kan S1. Kursi yang dibuat oleh D3, saya analisa gitu ya. Dilihat gitu ya, oh, kakinya kok A3 gitu ya. Ini yang D3 buat kursi kakinya 3 gitu. 3. Kemudian dicek kuat nggak 3. Dikasih beban gitu. Akhirnya nggak berobot gitu ya. Nah, S1 tugasnya memperbaiki. Kursi ini akan menjadi bagus atau menjadi kuat, nambah apa gitu. Ya, intinya kan gitu. Misalnya begini. Eh, ada yang membuat toren. Tahu toren air? Ada yang membuat. Kemudian S1, D3 lah yang membuat toren. Kemudian S1 datang. Oh, membuat toren ya. Coba saya cek. Silakan cek. Kemudian dia cek gitu ya. Diisi tangkinya. Diisi. Diisi, setelah diisi, nah kemudian diketok-ketok gitu ya. Oh, ternyata pecah gitu. Ya, si torennya pecah. Nah, tugas S1 adalah bagaimana ya dengan diketok itu ya sudah diisi kemudian diketok supaya tidak pecah. Oh, kata S1, saya akan menambal atau membuat lapisan menjadi lebih tebal. Nah, itu kan novelty gitu ya, keterbaruan gitu. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, menambal intinya. Ya. Menambal yang apa ya? Yang kelemahannya gitu. Kemudian ada orang yang membuat HP ternyata panas ya. Apa yang panas? Dicek itu sama S1. Oh, panas ya. Kenapa panas? Ternyata baterainya sering panas gitu ya. Nah, maka apanya yang harus ditambahkan? Yang harus ditambahkan ya berarti saya menambah casing atau apa gitu ya supaya tidak panas bahkan bisa membuat suatu baterai gitu. Nah, jadi tugas S1 itu tidak dari awal gitu ya. Tugas S1 kebanyakan saya lihat membuat website. Websitenya macam-macam. Gitu-gitu aja. Membuat website pergudangan, membuat website apalagi PMB, membuat website akademik, membuat website keuangan dan lain sebagainya. Gitu-gitu nggak ada. Cuma diramu dengan algoritma, metode dan lain sebagainya. Tidak ada yang menganalisis. Saya membuat sistem informasi akademik. Akademik sudah ada kok. Di mana? Di SMA 1. SMA 1 mana? Buah Batu. Sistem informasinya sudah ada. Terus S1 kerjanya apa? Saya akan menganalisis dari segi keamanan. Apakah aman atau tidak? Caranya apa? Saya menggunakan awas. Pentes semuanya ternyata beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, itulah S1 tujuannya. Mencari kelemahan. Kelemahannya ini nih. Saya ngasih rekomendasi. Rekomendasi aja. Nih, di SMA 1 Buah Batu, saya rekomendasikan ini kalau dibiarkan kena hack loh. Apa rekomendasinya? Ini A, B, C, D. Cuma begitu saja. Ya. Tapi itu kan keren gitu ya. Daripada membuat dari awal, membuat. Ya.
Kalau membuat kan identik dengan membuat kursi, membuat meja. Ya, membuat kursi saya juga membuat kursi. Tapi kursinya beda loh. Nah, dari rotan gitu. Oh enggak, saya enggak pakai rotan, pakai kawat berduri. Nah, kan belum ada coba. Membuat kursi dengan kawat berduri. Bor-bor didiukan, nyeri gitu ya. Oh ini bukan buat didudukin, tapi buat dipajak. Ya, seperti itu. Kembali lagi ke itu. Nah, kita lihat. Saya akan, saya belum terangkan ini dulu ya. Saya terangin ini dulu deh. Ya, jadi tunneling ya. Nanti bahannya tinggal dilihat aja ya, ada semuanya. Sambil jalan, ini kelihatan nggak? Tunneling? Nggak. Saya, nah di sini kedengaran ya trompetnya. Ini gimana ini? Nah, ini tunneling. Sebelum ke YouTube, saya akan bacakan dulu ini. Jadi sebetulnya ya, sambil saya benerin ya. Eh, jadi tunneling itu dalam jaringan komputer adalah metode. Metode itu apa? Cara ya. Beda dengan algoritma. Ada yang menyebutkan metode itu algoritma, bukan, beda. Metode untuk mengirim data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui sebuah jalur jalur ya virtual yang disebut tunnel. Ya. Jadi begini, saya mempunyai perusahaan namanya PT ABC. Nah, saya punya PT ABC, tapi saya pusatnya di Jakarta. Saya akan buka di Bandung. Ya. Di Bandung dengan nama Toko ABC, Toko PT ABC Bandung. Saya juga akan buka di cabang Surabaya. Namanya PT ABC Surabaya dong. Nah, kemudian saya buka PT di Batam. Namanya iya PT ABC Batam. Nah, tapi saya pingin ya pingin jaringan yang ada di kantor atau di head office yang ada di Jakarta, yang di Bandung, di Surabaya, dan di Batam, itu seolah-olah ada di sini loh. Saya bilang gitu, ada di sini loh. Gimana caranya? Coba pikirkan orang teknis gitu ya, orang jaringan. Nah, orang jaringan jangan diam aja. Enggak Pak, enggak bisa Pak, jangan bilang begitu. Gitu. Nanti saya cari dulu di YouTube gitu ya. Nah, kalau masalah settingan atau konfigurasi. Jadi nanti orang Bandung akan sejajar ya, satu segmen dengan jaringan yang ada di Jakarta. Maksud saya begini, ya. Jadi kalau saya mau ngeprint nih, eh, halo orang Bandung, bisa nggak kamu ngeprint? Oh bisa. Nggak ada Pak, mohon maaf Pak, printnya nggak ada. Lah nggak punya, ngeprint ke saya aja. Kok bisa ngeprint dari Jakarta ke Jakarta gitu? Jadi printernya dari Jakarta, saya mau ngeprint ke Jakarta gitu. Langsung cari printernya, langsung ngeprint tuh di Jakarta. Udah saya print Pak. Oke sip. Yang Bandung, yang Bandung. Eh Pak, saya mau ngirim dokumen nih ke Bandung dari Batam nih. Ya ngapain lah lama-lama. Langsung aja print, sharing printer aja. Ya. Jadi orang Batam kalau ngeprint nanti masuk printernya printer Bandung aja dan seterusnya. Nah, ini namanya bisa dikonfigurasi harus menggunakan atau lewat virtual, jaringan virtual atau yang disebut dengan tunnel. Ya, jadi membuat suatu terowongan dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Batam. Ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan mikrotik. Jadi di Jakarta dipasang mikrotik, di Bandung, Batam, Surabaya dipasang juga mikrotik. Nah, di mikrotik itu ada yang namanya fasilitas membuat tunnel. Jadi seolah-olah ada di Jakarta. Batam sama di Jakarta. Jadi kerja di Bandung serasa di Jakarta. Nah itu ya.
Nah, tunneling dilakukan dengan membungkus ya. Membungkus itu ada encapsulation ya. Jadi paket data asli ke dalam protokol lain ya. Ya. Sehingga dapat dikirim melewati rute atau protokol yang berbeda. Contoh misalnya, eh, mengirim surat rahasia yang dimasukkan ke dalam amplop besar agar tidak terlihat isinya oleh orang lain di tengah jalan. Atau saya mengasih uang kenceleng ya. Kemudian di dalam suatu kotak, kotaknya saya kunci, kemudian dikirim ke sana. Ya. Nah, kemudian apa sih fungsi utama tunneling? Ya, jadi beberapa kegunaan utama ya tunneling dalam jaringan meliputi, sebentar ada yang masuk. eh Membuat koneksi aman antar dua lokasi. Jadi eh apa membuat tunnel ya dari Jakarta ke Batam ke Surabaya ke Bandung itu menjadi aman. Tapi lewat jaringan publik loh, internet gitu ya. Kemudian remote akses ke jaringan internal dari lokasi luar kantor. Jadi dari luar kantor bisa masuk tuh remote akses. Bahkan saya juga ya yang sudah di rumah itu serasa di Jakarta gitu. Saya mengerjakan di Bandung gitu atau di rumah, bukan di kantor tapi di rumah, serasa di kantor Bandung atau sekaligus di Jakarta gitu. Seperti itu. Tapi dengan koneksi yang aman ya. Kemudian apa melewati firewall atau pembatasan jaringan tertentu ya. Kemudian menghubungkan dua jaringan berbeda melalui media publik. Jadi jaringannya sudah berbeda gitu. Tapi menggunakan media internet. Ya. Kemudian bagaimana cara kerja tunneling? Tunneling itu bekerja melalui proses encapsulation, yaitu membungkus protokol asli, misalkan IP atau Ethernet, ke dalam protokol lain yang digunakan untuk mengirim. Ada tiga lapisan utama. Ada inner packet ya, paket data asli. Jadi si dibungkus itu ya, paket data data aslinya. Kemudian ada encapsulation protokol, protokol pembungkus. Misalnya ada JRE gitu, L2TP, ada IP, EOIP. Kemudian ada outer paket, paket baru yang dikirim ke tujuan. Ya. Nah, setelah sampai protokol penerima akan mendekodenya, ya, merubahnya atau menghilangkan si encapsulation ini atau melepaskannya, sehingga dapat digunakan seperti biasa. Jadi aman tuh dibungkus dulu. Jadi kalau mau mengirim barang ya, barangnya lunak gitu ya, apa ya yang lunak, supaya tidak hancur gitu ya. Kemudian digunakan kotak gitu ya, apa pembungkus gitu ya, pembungkus yang keras ya, sehingga dia datanya aman, tidak tergoncang-goncang. Nah, kemudian jenis tunnel berdasarkan layar OSI ya. Layar OSI tentunya sudah pernah belajar lah ya. Jadi layer 2 tunneling membawa frame Ethernet mendukung bridging, contohnya LIP sama L2TP. Kalau di Windows itu ada, ya, di Windows ada coba. Kalau saya eh, sebentar stop share, kemudian apa ya? Ini screen ya, coba screen. Nah ini kelihatan ya. Ini saya membuat tunnel di sini sudah bisa. Gitu. Kalau misalnya di Jakarta membuat tunnel, ya, ini gampang gitu. Tinggal dicari ya namanya tunneling di sini tunnel coba. Atau apa ya coba tunnel nggak ada ya. Sebentar apa ya tunnel apalagi saya tahu.
Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Tunnel itu ada. Add apa yang lagi sebentar. Cari. Hmm, VPN gitu sebentar. Coba. Di sini nggak ada. Nah, VPN nih. Nih, nih. Ada VPN ya? Nah, ini saya bisa VPN ke Sitanala. Ya, tinggal saya connect gitu ya. Langsung saya berada di Sitanala. Ya, seperti itu. Nah, untuk menambah VPN, kita lain di sini ya. Di N. Salah. Lupa. Nah, gini. Nah, ini tinggal di klik. Nah, di sini ada tinggal di add aja mana add-nya tambahnya mana. Nah, ini kelihatan. Nah, add VPN ya. Kita lihat nih. Ini kita bicara klien dulu biar ngerti. Nah, ini kan ada nih tulisan. Ini window built-in berarti bawahnya window ya. Koneksi name-nya apa? Misalnya Jakarta gitu. Kemudian server name or address. Pasti nanti kan dikasih IP tuh. Kalau mau connect ke saya ya kasih IP-nya. IP-nya tentunya IP public itu. IP yang bisa diakses. Misalnya 202.5.108.20 misalkan. Nah, kemudian ada yang namanya type ya. Tipe VPN-nya otomatis atau gimana. Nah, di sini ada kelihatan nih. Ini apa? Aduh, ngawangin gimana? Nah, nah di sini ada L2TP ya, yang seperti tadi saya sebutkan ya. Ada IPsec. Kemudian dengan sertifikat, kemudian ini IPsec with pre-share key. Jadi ada password lah. Nah, di sini. Jadi kita di Bandung, serasa di Jakarta gitu. Nah, passwordnya tinggal dimasukkan nanti dikasih gitu. Nah, itu di Mikrotik nanti dibuat ya, dibuat VPN-nya supaya biasa connect gitu. Nah, itu aja. Coba saya kembalikan lagi ke yang tadi. Nah, ya. Ada L2 TV itu di layar 2. Makanya ada L2 layer tuh berarti layar 2. Kemudian layer 3 tunneling membawa paket IP mendukung routing contohnya IPIP ya sama JRE. Contoh implementasi ya di Mikrotik. Nah, studi kasusnya ada ya. Anda memiliki dua kantor, kantor A dan kantor B. Oke, ada dua kantor A dan B. Dan ingin menghubungkan kedua jaringan lokal LAN agar seolah-olah satu jaringan yang sama. Meskipun secara fisik dipisahkan oleh internet, ya, internet yang berbeda dan kota, tetap kotanya juga berbeda gitu. Nah, topologinya seperti ini. Jadi ininya harusnya dihapus aja nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kantor A katakanlah punya router namanya A. Ini masuk ke internet ya, terhubung ke internet. Dan router B katakanlah di kantor B dan dia terhubung ke internet atau awan internet lah gitu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kemudian di LAN A ya katakanlah IP-nya sekian ya. Bebas ya IP. Ini kan cuma lokal. Kemudian LAN B ini. Nanti kalau di benernya ya, di benernya ya harus sesuai dengan IP-nya ya. Langkah konfigurasi EOIP tunnel di Mikrotik. Jadi di router A itu masukkan ke Winbox ya atau WebPig gitu ya. Nah, Winbox saya kebetulan lagi mati nih kantor. Winbox-nya lagi mati, jadi saya nggak bisa apa, demo. Masuk ke internet, add EOIP tunnel. Ya.
Kemudian konfigurasi nama EOP-nya apa ya, namanya ya ini, coba aja ini gitu ya. Ini untuk memudahkan saja. Boleh namanya bebas. Remote address-nya apa? Remote address IP public router B ya. Kalau ini mau di set di router A ya. Di set di router A berarti router address, remote address-nya berarti yang jauhnya ada di router B ya, IP public tentunya ya, jangan lokal ya. Karena tidak bisa diakses. Nah, tunnel ID-nya berapa? Ya bebas. Ya 123 misalnya. Karena nanti mungkin ada tunnel-tunnel, misalnya ada ini ke B, tunnelnya ya 123. Jadi dari A ke B ya, tunnelnya ID-nya 123. Mungkin ke yang C lain lagi gitu. Tambahkan ke bridge agar LAN bisa saling terhubung. Ya di bridge aja. Kemudian di router B, nah, lakukan langkah serupa. Interface add EOP tunnel. Konfigurasinya namanya bebas, tapi yang jelas ini to-nya kemana? Ya, silakan bebas, to-nya ke A. Ya. Kemudian remote address-nya yang di A berarti lawannya atau musuhnya. Ya. Kemudian tunnelnya harus sama dong, ya. Kalau tidak sama ya beda. Nanti buat terowongan di titik A ke B ya keluarnya harus sama. Kemudian tambahkan keberhasilan juga. Nah, kemudian nanti verifikasi. Cek status tunnel di interface. Pastikan statusnya running gitu. Coba lakukan ping ya dari PC di LAN A ke PC di line B. Harusnya bisa ya. Line A sama line B, PC line A, PC yang ada di jaringan A gitu ya, sama PC di jaringan B bisa saling komunikasi padahal sudah beda kota. Jaringan internetnya juga beda lagi. Yang di A menggunakan ISP apa gitu. Yang B menggunakan ISP apa. Bahkan yang di A menggunakan apa, IndiHome misalnya. Kemudian yang di B menggunakan data gitu, menggunakan ya, tethering, GPS gitu. Sorry, GSM. Hasilnya harus reply gitu. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kelemahan tunnel? Nah, ya. Jadi ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ada kekurangan pasti ada kelebihan. Tidak semuanya ya. Makanya harus diadopsi berdua gitu, dua-duanya. Yang diadopsi adalah keuntungannya belum tentu juga ya. Eh, aspek kita lihat aspek keamanan. Kalau kelebihannya ya dari aspek keamanan atau kelemahan dari aspek keamanannya ya, bisa dienkripsi misalnya IPsec. Nah, ini kelebihannya ya, dari aspek keamanan bisa dienkripsi si tunnel ini. Nah, kelemahannya beberapa jenis tunnel seperti EOIP tidak aman secara default, makanya EOIP itu jarang digunakan. Ya, kelemahan. Tapi kalau mau aman ya tambah ini IPsec, ya, tambah konfigurasi. Kemudian skala apa fleksibilitasnya, fleksibel yang mana nih? Ya, bisa digunakan lintas platform ya. Jadi platform yang berbeda itu bisa ya, ya tunnel ini. Kelemahannya ya tergantung konfigurasi dan kompatibilitasnya. Kalau kinerja ya efisien katanya untuk komunikasi antar site ya. Tapi memang tunnel biasanya digunakan antar kota ini. Kemudian overheadnya tambahan bisa mengurangi kecepatan. Nah, jadi kecepatannya menjadi berkurang kinerjanya. Itu kekurangannya. Jadi apa? Bahkan ada yang meminta ke saya, tolong sambungkan kantor yang ada di Indonesia, headquarternya ada di Singapura. Dan itu berhasil. ISP-nya beda, ya. Di Singapura kan beda ISP-nya. Dan itu berhasil. Jadi semua karyawan yang ada di Indonesia itu ngantornya di Indonesia, tapi absensi segala macam masuk ke pusat gitu. Bahkan kerja juga gitu. Jadi seolah-olah dia ada di Singapura gitu, padahal tidak gitu. Kemudian tipe-tipe tunneling ya.
Jadi terdapat beberapa macam metode atau tunneling yang digunakan di jaringan, tergantung pada tujuan ya, lapisan OSI yang digunakan dan kebutuhan keamanan. Di bawah ini adalah tipe-tipe tunneling yang paling umum digunakan. Nah, EOIP, Ethernet over IP. EOIP ini adalah protokol tunneling ya, proprietary. Jadi milik Mikrotik. Proprietary apa ya? Oh, ya yang dikembangkan sama Mikrotik. Yang memungkinkan dua jaringan LAN berbeda dihubungkan melalui IP network seperti internet. Ya. Dua jaringan LAN yang berbeda. Ya. LAN-nya sudah berbeda gitu ya. Kemudian dihubungkan melalui IP network atau internet seolah-olah menjadi satu jaringan LAN yang sama. Nah, ini bisa berjalan pada dua layar. Sorry, berjalan pada layer 2. Membawa prim Ethernet atau MAC address ikut terbawa. Tidak terenkripsi secara default. Ya. Jadi harus dienkripsi gitu, secara manual. Nah, contoh penggunaannya menghubungkan dua kantor cabang yang ingin menjalankan broadcast domain yang sama. Ya. Kan ada broadcast domain ya. Broadcast domain itu yang 255, 255, 255 berapa gitu. Nah, seperti DHCP server pusat gitu. Jadi DHCP juga bisa. Nanti nggak usah set IP nih. Saya mau connect ke Singapura nih. Kantor Singapura. Nah, cabangnya di Indonesia. Saya nggak tahu IP-nya. Ya sudah DHCP kan. Dapat IP-nya. Nah, ya sudah dijelaskan di bagian A Anda membuat EOP tadi ya. Dengan identitas yang sama, tunnel ID dan IP public dari kedua sisi. Nah, ini bisa dicoba ya. Nah, point to point protokol. Ya, jadi PPP ini ya salah satu protokol komunikasi data pada koneksi point to point yang sering digunakan di koneksi serial, modem gitu ya. Dan tunneling VPN seperti PPTP dan L2TP. Karakteristiknya yang mendukung autentikasi, ya, PAP sama CAP, kemudian bisa membawa IP, IPX, dan protokol lainnya. Digunakan sebagai dasar berbagai VPN seperti PPTP, PPPoE. Ini kalau yang pernah kerja di ISP, ini pasti menggunakan PPOE gitu. Kemudian penggunaannya ya PPPP ini digunakan dalam koneksi dua dial up ya. Jadi kalau ada dial up ya dulu pernah ada dial up ya. Mungkin belum pada lahir nih. Jadi dial up itu dia menggunakan modem, tapi modemnya itu mendial menggunakan telepon. Jadi dulu perkembangannya begini ya. Yang sekarang dulu, sekarang itu sudah menggunakan namanya modem, tapi menggunakan apa fiber optic to home, fiber optic to home. Jadi sampai ke rumah atau ke end user itu sudah menggunakan fiber optic. Nah dulu tidak. Dulu di rumah sudah ada nomor telepon. Nah, supaya bisa internetan, dia dial up. Jadi ada modem yang mendial up ya. Kemudian sehingga terhubunglah, terkoneksi gitu. Nah, ini ini bisa dilakukan ya, sepanjang protokol-protokolnya PPOE dan PPTP. Nah, yang PPPoE PPPoE memungkinkan si PPPP ini bekerja di atas koneksi Ethernet. Umumnya digunakan oleh ISP untuk autentikasi dan pemberian API kepada klien pelanggan. Masih di layer 2, kemudian apa
biasanya menggunakan koneksinya DSL, dial-up. Kemudian memungkinkan manajemen sesi PPP ini untuk banyak pengguna di satu jalur fisik. Ya, satu fisik sudah bisa menggunakan berbagai user gitu. Kemudian contoh penggunanya ISP yang menyediakan internet kepada pelanggan menggunakan username dan password ISP. Login ya. Tiap pelanggan mendapatkan IP yang berbeda-beda. Nah, konfigurasi mikrotik untuk PPOE server ini contohnya ya. Nanti kita jelaskan ya. Ini aja dulu penjelasannya dulu ya. PPTP adalah protokol VPN. Nah, jadi sama berbasis PPPP ya yang dikembangkan oleh Microsoft kalau ini ya VPN itu. Makanya tadi ada saya setting di Windows ya si VPN ini. Mudah dikonfigurasi, kemudian mendukung autentikasi, kemudian enkripsinya lemah, bisa dibobol ini. Ya. Contoh penggunaannya jika jaringan kantor dari rumah menggunakan VPN dengan protokol PPPTP. Ya. Kemudian aktifkan ya PPTP servernya, tentunya di PPPP ini. Kemudian tambahkan user ke script. Ya. Kemudian klien koneksi melalui IP public, router, dan username dan password. Ya, jadi tadi kalau di apa di Windows ada yang namanya VPN, dia minta username dan password gitu. Nah, kemudian VPN L2 TP, layer 2 tunnel protocol. Ini sama. Nah, cara penggunaannya, contoh penggunanya ya, untuk remote access dari pengguna mobile, laptop, atau smartphone ke jaringan internal perusahaan dengan aman. Konfigurasi mikrotik L2TP plus IPsec. IP security. Enablekan L2TP-nya, kemudian konfigurasi script-nya, tambahkan IPsec dan propose. Kemudian kliennya apa? Mengakseskan 2TP sama IPsec. Nah, kita lihat perbandingan singkat ya. Jadi tunneling itu kan ada beberapa macam gitu. Ada IOP, ada IPIP, ada P3, ada PPPPoE, ada PPTP, ada L2TP atau IPsec gitu. Nah, kerjanya di layar mana saja? Nah, ini ternyata di sini EOP itu di layar 2 ya. Kemudian IPIP ini ada di layar 3. Kemudian PP ini di layar 2, PPPoE di layar 2, PPTP di layar 2 atau di layar 3. Kemudian L2TP IPsec di layar 2. Nah, bridgingnya ya. Ini EOIP bisa di bridging, IPIP tidak bisa. PPPP bisa. PPPoE tidak. Nah, PPTP ya, L2TP ya. Jadi enkripsinya apa? Ya, kalau dilihat si EOP ini lemah, ya, tidak dienkripsi. IPIP juga tidak dienkripsi, jadi bisa dibobol. Ya. Kemudian PPPP sudah dienkripsi, PPPoE sudah dienkripsi, PPTP, nah ini lemah enkripsinya. Nah kalau L2TP plus IPsec ya jadi kuat. Jadi untuk EOIP biasanya jaringan lokal antar site. Jaringan lokal antar site atau kota. Kemudian IPIP adalah routing antar subnet. Kemudian PPPP protokol dasar VPN. Kemudian PPPoE ISP ke pelanggan ya. Dari ISP ke pelanggan kebanyakan menggunakan PPoE ya. Kemudian PPTP remote access ya. Remote access dengan mudah gitu. Kemudian tapi belum aman ya.
Kalau L2 TV ya itu sangat kuat, remote access nyaman. Nah, sekarang ke remote access. Pengertian remote access ya. Sekarang kan yang marak ya, malware yang sering apa kartu undangan segala macam itu masuknya ke jenis remote access. Jadi remote access, akses jarak jauh gitu, adalah kemampuan untuk mengakses komputer, perangkat jaringan atau sistem informasi dari lokasi yang berbeda melalui jaringan publik atau private atau pribadi. Dalam dunia jaringan, remote access sangat penting ya, untuk administrasi jaringan dari luar kantor. Ya. Sampai jam berapa nih? Masih lama ya? Belum. Halo? Hah? Udah pada tidur? Sampai jam berapa nih? 21.50 Pak. 21.50. Masih lama ya? Eh, jadi saya kalau misalnya sudah di rumah ya, kemudian tiba-tiba ada gangguan gitu ya. Nah, saya bisa remote akses ke kantor gitu. Tentunya saya harus dibuat dulu akses remote-nya gitu. Nah, mirip-mirip dengan apa kalau sekarang Anydesk gitu ya, tapi Anydesk kan pihak ketiga gitu. Kalau pihak ketiga ya kalau ada kebobolan ya susah, sulit juga gitu. Tapi ini buat sendiri gitu ya, buat sendiri. Ya. Jadi bisa akses ke kantor, kemudian saya ngutang-ngatik seolah-olah saya ada di kantor, padahal saya di rumah. Dan memang sekarang pekerjaan-pekerjaan sudah dilakukan di rumah gitu. Contoh misalnya ada yang namanya apa work to home gitu ya. Ada kalau bergabung kemana gitu ya, itu orderannya ada di luar luar negeri sana gitu. Tolong buatkan website, tolong buat atau inputkan sesuatu gitu ke website yang dia gitu. Kemudian bagaimana cara konfigurasi mikrotik gitu. Itu bisa dilakukan dengan melakukan remote gitu. Ya, saya bisa mengerjakan siapapun ya. Misalnya, tolong Pak, saya tolong konfigurasi mikrotiknya. Orang Medan misalkan. Lihat Pak, saya kasih akses gitu. Itu remote akses. Jadi meremote atau mengerjakan sesuatu dari jarak jauh. Jadi remote access biasanya dilakukan menggunakan apa? Tunneling gitu. Dan VPN, Virtual Private Network. Sehingga koneksi tersebut bisa aman dan terenkripsi walaupun melalui jaringan publik atau internet. Kemudian peran tunneling dalam remote access apa? Jadi tunneling itu memungkinkan koneksi remote access dengan cara membungkus dan mengenkripsi lalu lintas data agar aman saat dikirim melalui jaringan publik. Tunneling membantu remote access dalam hal apa aja? Keamanan gitu ya. Jadi aman menggunakan enkripsi loh, seperti IPsec untuk melindungi data. Kemudian aksesnya terbatas ya. Hanya user yang diotorisasi bisa masuk ke jaringan. Fleksibilitas dapat digunakan oleh pengguna dari berbagai lokasi dan perangkat. Nah, jenis-jenis remote access ya, VPN, ada PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. Konfigurasinya mudah, sudah tersedia di banyak perangkat, ya, Windows, Android. Kurang aman untuk keperluan sensitif. Jadi untuk data-data yang sensitif, ya jangan menggunakan Point to Point Tunneling Protocol ini ya. Kemudian yang dua apa? Yang dua itu L2 TP atau IPsec ya. Jadi kombinasi antara protokol tunneling L2 TP dan keamanan ya IPsec. Aman untuk digunakan di lingkungan bisnis. Cocok untuk karyawan yang bekerja dari rumah ya. Sekarang kan setelah adanya COVID itu banyak orang bekerja di rumah.
tidak macet-macetan. Nih. Kemudian ada yang namanya SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol. Nah, gunakanlah SSL. SSL itu ada di HTTPS ya, di port 443. Cocok untuk jaringan dengan firewall yang membatasi port. Ya. Kemudian OpenVPN, protokol open source, mendukung enkripsi tinggi dan sangat fleksibel. Perlu klien khusus. Nah, masih menggunakan aplikasi atau software. Contoh implementasi remote access VPN pada mikrotik. Nah, lihat ada studi kasus, tinggal di ini aja. Seorang staf IT ingin mengakses jaringan kantor dari rumah agar dapat melakukan konfigurasi perangkat jaringan, mengakses file server menggunakan sistem internal perusahaan. Jadi begini, hmm, apa? Tolong Pak konfigurasi Pak. Mikrotiknya bermasalah. Nah, saya kebetulan lagi jalan-jalan gitu. Oh, sebentar saya remote dulu. Ya, seperti itu. Di dalam ya bisa ngotak-ngatik apa aja gitu ya. Cuma ada beberapa resikonya. Kalau datanya sensitif biasanya apa harus menggunakan perangkat yang dikasih sama kantor. Jadi dikasih HP-nya sama kantor gitu nih buat kerja ya. Jangan dipakai macam-macam buat browsing lain dan sebagainya tidak boleh. Jadi dikunci. Masalahnya jika perangkat yang sering masuk itu tidak dienkripsi ya atau tidak aman gitu ya. Kalau HP-nya hilang, nah itu sangat berbahaya gitu. Jadi orang bisa masuk ke server gitu. Orangnya tidak ada. Kemudian aktifkan ya L2TP servernya. Nah ini di menunya di PPPP interface L2TP server. Kemudian centang enable-nya. Kemudian pilih default profilnya atau buat baru boleh. Buat user VPN. Nah, masuk ke PPPP scriptnya. Kemudian tambahkan user. Namanya VPN user. Password ini, service-nya ini, profilnya ini. Kemudian konfigurasi IPsec. Ya, buka IPsec. Ada proposalnya. Gunakan enkripsi AES256 dan SHA-1. Buat IPsec tier. Addressnya sekian, portnya ini, scriptnya apa, kemudian access mode-nya apa. Kemudian atur firewall NAT. Nah, jadi tambahan aturan masquerade ya, agar klien VPN bisa keluar internet melalui IP mikrotik. Nah, kalau konfigurasi kliennya di laptop atau di HP, nah ini bisa dilihat nih. Buka menu VPN di Windows kayak tadi kan ada setting network interface VPN. Tambahan koneksinya servernya apa? Tentunya IP public. Kemudian tipenya apa? Kemudian usernya apa? Passwordnya apa? Pre-share kayaknya apa? Kemudian tinggal connect. Nah, kemudian ini manfaat remote access VPN. Jadi meremote akses yang aman gitu dengan menggunakan private. Kemudian manfaatnya adalah mobilitas. Penjelasannya karyawan dapat bekerja dari mana saja ya. Itu keuntungannya. Mobilitas, kemudian keamanan. Data dienkripsi ya selama pengiriman. Efisiensi administrasi sistem bisa dilakukan tanpa hadir fisik ya. Efisiensi. Kemudian kontrol penuh dapat memonitor dan mengatur jaringan dari luar kantor. Nah, namun ada solusi dan juga ada resiko. Ya, resikonya apa? Koneksi tidak aman. Ya. Solusinya gunakan enkripsi IPsec. Ya. IP publik akan berubah resikonya. Gunakan dynamic DNS atau DDNS. Aksesnya tidak sah. Gunakan firewall dan autentikasi dua faktor. Ya. Nah, kemudian studi kasus. Ya.
Misalnya staf keuangan ingin mengakses sistem ERP perusahaan dari luar. Bagaimana tuh caranya? Kemudian administrator server melakukan remote backup database saat malam. Kemudian technical support atau teknisi menyambung ke router mikrotik cabang tanpa harus on-site gitu ya. Jadi enak ya. Oke, ini kita masuk ke ini apa kemana ke YouTube ya. Coba saya stop dulu. Masuk ke YouTube. Di YouTube banyak sekali ya. Kalau misalnya mau mencari-cari kemudian tidak punya mikrotik. Nih, ya. Eh, pakai AI juga bisa ya. Tapi kita lihat di YouTube aja dulu ya. Sebentar, salah. Ini YouTube ya. Sebentar. YouTube. Ini YouTube itu ada di mana ya? YouTube sebentar. Ada di sini nih. Oh ya benar YouTube nih. Ya ada di YouTube. Bentar, bentar. Ini ini nih. Nah, kita lihat. Cari namanya misalkan cara setting PPPoE ya, OE di mikrotik. Coba ada gak? Nah, PPoE satu Ethernet bersama hotspot. Nah, jadi tinggal cari aja banyak nih. Nah, ini kalau di sini nih mikrotik Indonesia gitu ya. Jadi ini pasti benar gitu ya. Oh, mikrotik Indonesia. Kalau ini kan nggak tahu ya. Nah, ini coba ya. Konfigurasi PPOI server dan klien mikrotik tutorial English. Oh, dengan bahasa Inggris. Coba ya, kita coba dulu. Kedengaran Halo suaranya? teman-teman, balik lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel YouTube yang akan membahas mengenai tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan, khususnya penggunaan alat-alat mikrotik. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah fitur yang cukup banyak di-request sama teman-teman kemarin yang komen di video-video sebelumnya, yaitu mengenai PPPoE server dan klien di mikrotik. Nah, penasaran bagaimana cara konfigurasinya? Tetap tonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapat. Oke. Suaranya jelas ya? Kedengaran dari videonya? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, jadi kalau mau mencari tentang tutorial mikrotik, ya perginya ke yang ini nih, mikrotik, dan aslinya mikrotik gitu ya. Silakan didengarkan. Notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dengan DSL. Kenapa? Karena sebenarnya PPPoE ini juga memiliki beragam fitur, terutama untuk masalah keamanan. Ya, salah satunya mungkin ada autentikasi, kemudian juga ada enkripsinya, sehingga jaringan untuk ke arah klien akan lebih aman. Nah, sekarang mungkin PPPoE ini juga sudah banyak diterapkan di FTTH atau Fiber to the Home. Jadi teman-teman kalau misalnya langganan ISP menggunakan fiber optik, mungkin sebagian besar sekarang menggunakan service yang namanya PPPoE. PPPoE sendiri sebenarnya adalah sebuah tunnel, bisa dibilang dia adalah sebuah mirip seperti VPN, tetapi dia bekerjanya di layer 2, sehingga antara server dan klien itu harus berada dalam satu segmen IP yang sama. Mikrotik sendiri, dia support digunakan untuk menjadi PPPoE server maupun sebagai klien. Nah, syarat utamanya hanya bagaimana si server dan klien ini bisa terkoneksi dalam satu
segmen IP yang sama. Langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan ada 2 buah router. Yang pertama adalah RB450G sebagai servernya, nanti akan saya gunakan sebagai servernya. Kemudian ada RB HAPAC yang saya gunakan sebagai klien. Tentu saja nanti teman-teman bisa menggunakan RB apapun karena fitur ini disupport di router OS di tipe RB berapapun. Nah, kemudian sebagai topologinya, nanti si RB450 ini akan menerima internet dari ISP. Di sini ada kabel berwarna hitam. Kemudian nanti ada kabel yang berwarna abu ini untuk mengarah ke HAPAC yang nanti akan saya gunakan sebagai kliennya. Kemudian saya akan melakukan remote menggunakan kabel yang ada di sini. Jadi nanti kabel ini akan saya pindahkan setelah setting dari servernya selesai, akan saya pindahkan ke konfigurasi di sisi kliennya. Nah, langsung saja saya akan coba mendemokan bagaimana cara konfigurasi. Yang pertama kita akan lakukan konfigurasi di sisi PPPoE servernya dulu. Ya. Jadi sekarang kita akan coba buka Winbox-nya dulu. All right, team, we're transitioning to Slack, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? There was no clappy claps on it. Make sure you track your time on Fireplace. Then ping me on SmackDog. God, Yang pertama harus dipastikan adalah setelah kita bisa berhasil remote ke Mikrotik, pastikan bahwa di Mikrotik Anda sudah ada package namanya PPP. Karena sebenarnya PPPO ini nanti konfigurasinya masuk ke dalam konfigurasi PPP atau yang biasa kita pakai untuk konfigurasi VPN. Nah, di PPP ini tentu saja sebelum kita mengaktifkan PPPoE server, kita harus melakukan konfigurasi basic dulu. Jadi nanti router ini bagaimana caranya bisa connect ke internet dulu, baru nanti kita akan sebarkan internet itu ke bawah atau ke klien itu menggunakan PPPoE. Nah, sekarang saya coba cek bahwa sebenarnya ini sudah saya lakukan basic config. Kalau saya coba ping ke Google, sudah terkoneksi, berarti sudah ada konfigurasi untuk bisa connect ke internet. Kemudian yang perlu dilakukan adalah kita bisa masuk ke menu PPP, kemudian kita masuk ke PPPoE server. Nah, disinilah nanti kita bisa menambahkan PPPoE server yang ada di RB450G. Nah, sebelum ke sana, kita pastikan dulu nantinya untuk ke arah klien, kita akan menggunakan port berapa. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan Ether 2. Nah, PPPoE sendiri sebenarnya bisa berjalan tidak hanya di Ether. Jadi nanti dia bisa berjalan di wireless, bisa juga berjalan di bridge. Misalnya terduanya Anda bridge, kemudian bisa juga yang sudah banyak diterapkan, yaitu berjalan di interface fiber optic. Atau misalnya kalau Anda membuat sebuah tunnel, misalnya EOIP atau VLAN, itu juga bisa diaktifkan PPPoE server di dalamnya. Nah, yang sekarang yang akan saya coba adalah, saya akan mengaktifkan PPPoE server itu di Ether 2. Caranya cukup mudah, tinggal kita klik tanda plus, kemudian akan tampil seperti ini. Tinggal kita tentukan di sini interface-nya kita aktifkan di interface Ether berapa. Sebagai contoh, misalnya di sini saya aktifkan di Ether 2. Kemudian di bagian atas, di sini kita bisa menentukan ada namanya service name. Sebenarnya ini bisa kita biarkan default. Nah, service name ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk membedakan server. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak sih sebenarnya di satu subnet itu terdapat lebih dari satu PPPoE? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah dengan membedakan service name-nya, sehingga nanti klien akan bisa menunjuk dia akan terkoneksi ke server yang mana dengan nama service name yang spesifik. Oke, untuk sementara saya biarkan default. Ya, kemudian di bagian bawah kita bisa melihat ada berbagai macam authentication yang disupport, ada MSF 2, ada MSF 1, kemudian ada CEP dan juga PAK. Tergantung nanti Anda bisa mengaktifkan yang mana. Tapi akan lebih fleksibel kalau kita aktifkan semuanya. Ya, tergantung si klien nanti bisa support yang mana. Kemudian tinggal kita apply. Nah, langkah selanjutnya adalah si PPPoE ini juga nanti akan memberikan IP secara otomatis, tapi bukan dengan seperti kinerjanya dari DHCP. Nah, pemberian IP otomatis ini nanti kita bisa set di bagian secret. Ya, kalau mungkin teman-teman perhatikan, di sini hampir sama konfigurasinya dengan VPN yang lain. Jadi kita harus membuat secret dulu.
Nah, di secret ini bisa kita tentukan username dan password yang nanti akan digunakan oleh si klien untuk bisa terkoneksi ke internet. Sebagai contoh, saya buat di sini ada user 1, kemudian passwordnya adalah tes, ya TEST, kemudian service-nya saya pilih PBPoE, spesifik seperti ini, kemudian profilnya saya bikin default encryption. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal bahwa sebenarnya di PBPoE ini selain fitur autentikasi, juga nanti dia juga ada fitur enkripsi. Kita akan lihat nanti setelah kliennya terkoneksi, tapi untuk lebih amannya kita bisa pilih profilnya adalah default encryption. Kemudian IP berapa yang akan terpasang di klien kita tentukan di sini. Yang pertama adalah local address. Local address ini adalah IP yang terpasang di servernya. Jadi nanti IP otomatis yang akan muncul itu tidak hanya di klien, tapi di server pun juga. Misalnya saya isikan 172.16.1.1, kemudian remote address-nya adalah 172.16.1.2. Oke, kemudian sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan ada namanya PPP profile. Nah, di profile ini kita bisa memberikan batasan yang cukup fleksibel untuk si klien nanti. Misalnya tadi saya bikin secretnya itu mengarah ke default encryption, maka di sini saya bisa double klik. Nah, ada banyak parameter yang bisa kita gunakan di sini. Sebagai contoh misalnya yang sering digunakan adalah limit. Nah, di limit ini kita bisa menentukan ada pembatasan rate limit. Jadi kecepatan berkeliannya berapa kita bisa bikin di sini. Kemudian bisa juga di sini ada
Maaf Pak, nggak ada suaranya. Gimana gimana? Service sesuai dengan providernya. Kalau misalnya Nggak dia ada suaranya Pak. menentukan Oh, nggak ada service line suaranya. secara spesifik, kemudian AC name Nah, sekarang sudah ada. konsentrator ini kalau di Mikrotik biasanya mengacu pada Ada IP suaranya? dari si routernya. Makanya ini Oh, tadi ya, pelan dia Pak. menggunakan Active Pelan Active ya. Kecil suaranya. PPPoE server. Kemudian kita akan cek, seharusnya kalau sudah terkoneksi dia juga akan dapat IP address secara otomatis. Kita bisa lihat di IP address. Kemudian karena tadi kita juga centang add default root, maka nanti di IP root juga akan muncul otomatis. DSC-nya 00, gateway-nya adalah PPPoE. Kemudian tadi kita juga centang use peer DNS. Nah, ini juga akan dapat DNS secara otomatis, atau kalau di sini namanya adalah dynamic server. Nah, setelah nanti informasi-informasi ini sudah didapatkan oleh router, maka seharusnya si PPPoE client ini sudah bisa connect ke internet. Kita akan coba cek di new terminal, kita akan coba ping ke internet. Sebagai contoh misalnya ke google.com, maka hasilnya sudah akan di-play. Nah, kalau misalnya nanti di bawah router ini, ya di bawah router ini misalnya akan ada laptop atau mungkin jaringan klien yang terkoneksi, maka jangan lupa kita juga harus membuat ada namanya firewall NAT. Kita bisa masuk di menu IP, kemudian firewall, kita akan membuat source NAT masquerade. Kita tambahkan baru, jadinya source NAT, kemudian out interface-nya adalah bukan Ether 1, tetapi kita langsung menggunakan PPPoE-nya. Ya, Ether 1 itu hanya media kabelnya saja, tapi sebenarnya traffic-nya itu akan melewati tunnel atau akan melewati yang namanya PPPoE yang sudah kita buat sebelumnya. Jangan lupa kita akan gunakan action-nya adalah masquerade. Nah, ini adalah basic config ketika ISP teman-teman itu menggunakan service PPPoE. Jadi, kita buat PPPoE client, kemudian bagaimana caranya agar klien yang di bawahnya bisa connect ke internet. Oke, kemudian kita akan coba lihat status atau bagaimana cara monitoring klien yang sudah terkoneksi di sisi server. Saya akan pindahkan lagi. Nah, saat ini saya sudah terkoneksi ke PPPoE server. Kita bisa lihat ini di atas. Nah, bagaimana cara bisa memonitoring klien mana saja yang sudah terkoneksi, kemudian traffic-nya berapa saja, kita bisa masuk di menu PPP, kemudian kita bisa masuk di menu Active Connection. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada satu user yang aktif, yaitu user 1, service-nya adalah PPPoE. Kemudian, kalau Anda lihat di sini, biasanya Active Connection ini digunakan untuk monitoring user-user untuk VPN. Misalnya remote site yang jarak jauh, kemudian ada remote jaringan kantor yang beda pulau dan sebagainya, itu semuanya akan masuk di sini. Maka kita bisa lihat di sini dari servisnya. Kemudian yang membedakan dari service VPN yang lain, PPPoE ini dia biasanya menggunakan caller ID-nya adalah MAC address, karena memang proses inisiasinya itu dilakukan di layer 2 dengan menggunakan MAC address sebagai alamat pengiriman datanya. Kemudian ada encoding atau enkripsi, dia menggunakan MPP128, dan address-nya si klien itu mendapatkan alamat IP 172.16.1.2. Kemudian biasanya di menu PPP interface juga akan muncul sebuah interface baru sesuai dengan usernya. Ini kalau kita klik 2 kali, kita bisa melihat bahwa ini adalah user 1, kemudian status detailnya kita bisa lihat di sini. Ya, uptime-nya sudah berapa lama, kemudian IP-nya berapa, dan di interface mana terkoneksi, ini semuanya bisa kita lihat di sini secara lebih detail. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau misalnya user kita itu lebih dari 1? Sebenarnya cukup gampang. Yang pertama dari topologinya sendiri, kita bisa menghubungkan network 2 ini ke sebuah switch. Jadi dari switch nanti bisa disalurkan kembali, dihubungkan kembali ke
router yang akan menjadi PPPoE client. Nah, sebenarnya kliennya itu tidak hanya bisa sebuah router, tapi bisa juga misalnya laptop. Karena sebenarnya di dalam laptop sendiri juga sudah include fitur sebagai PPPoE client, atau biasanya kalau di laptop itu sebutannya adalah broadband. Nah, kita akan coba sebuah simulasi yang kedua. Bagaimana kalau misalnya kliennya itu lebih dari satu, dengan kondisi sekarang yang saya di sini tidak memiliki sebuah switch, maka nanti akan saya manfaatkan fitur bridge yang ada di RB Mikrotik. Yang pertama adalah saya akan coba nanti PPPoE-nya itu akan aktif selain di Ether 2, itu juga akan aktif di Ether 4 di sini. Karena kebetulan laptop saya connect ke Ether 4. Nah, kemudian nanti dari Ether 2 dan Ether 4 ini terkoneksi ke klien, Ether 2 masih sama terkoneksi ke RB, kemudian Ether 4 ini akan terkoneksi ke laptop saya. Nah, terakhir nanti akan saya coba bagaimana caranya konfigurasi PPPoE client di sisi laptop. Nah, pertama akan saya ubah dulu konfigurasi di servernya. Yang pertama akan saya buat bridge dulu. Kita masuk di menu bridge, kemudian kita tambahkan bridge baru, namanya misalnya bridge 1. Kemudian di bridge portnya saya tambahkan dua interface. Yang pertama adalah Ether 2, masuknya di bridge 1. Kemudian Ether 4, ini yang connect ke laptop, masuknya juga sama ke bridge 1. Nah, karena ada perubahan konfigurasi, terutama di bridge, biasanya nanti dia akan disconnect, tinggal kita reconnect ulang. Kemudian yang perlu kita ubah adalah di PPPoE servernya. Kita masuk ke menu PPP, kemudian kita masuk di PPPoE server. Nah, biasanya kalau misalnya tadi saya gunakan Ether 2, di sini akan ada errornya, yaitu service is on a slave interface. Artinya apa? Artinya adalah PPPoE server Anda tidak akan jalan. Nah, karena Ether 2 ini saat ini sudah menjadi slave interface, atau dia masuk ke dalam sebuah bridge. Bagaimana agar nanti si server ini berjalan di Ether 2 dan Ether 4, tinggal kita pindah, kita bisa klik 2 kali, interface-nya kita pindah ke interface bridge 1. Kemudian kita apply. Nah, ini bisa dimanfaatkan kalau misalnya teman-teman pengen membuat servisnya itu jalan di beberapa interface sekaligus. Tinggal kita masukkan ke dalam bridge-nya. Kemudian, di bagian secret, ini sebenarnya kita bisa punya dua pilihan. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu klien, Anda pengen semua klien itu menggunakan username dan password yang sama, atau Anda pengen beda-beda. Kalau Anda pengen beda-beda, berarti nanti kita bisa tambahkan satu per satu. Misalnya saya tambahkan lagi, ada user 2, kemudian passwordnya sama tes, servisnya PPPoE, profilnya default encryption, kemudian lokal dan remote address-nya saya tambahkan lagi seperti ini dengan IP remote address yang berbeda dari user 1, misalnya 1.2. Kemudian saya oke. Kalau teman-teman misalnya tidak pengen membuat satu persatu usernya, sebenarnya pilihan kedua bisa lebih mudah, yaitu dengan menggunakan username yang sama untuk semua klien. Tapi yang perlu diperhatikan adalah agar nanti manajemen lebih mudah, kita akan buat agar nanti klien itu mendapatkan IP yang berbeda-beda. Caranya gimana? Caranya kita bisa memanfaatkan namanya adalah IP pool. Kita akan buat dulu misalnya ada IP pool ya, kita masuk di menu IP pool. Kemudian kita tambahkan baru, misalnya di sini ada pool PPPoE. Addressnya misalnya dari 172.16.1.2 sampai 172.16.1.10, tergantung nanti klien Anda ada berapa banyak. Kemudian kita apply. Nah, pool ini nanti kita bisa manfaatkan di profile. Kita masuk di menu PPP, kemudian profile, misalnya kita tambahkan baru, namanya adalah profile PPPoE. Kita manfaatkan poolnya tadi di sini, di bagian remote Punten, address. maaf Pak, Remote address ini kita pilih, Ya, ada gimana, namanya gimana? pool PPPoE. waktunya habis Nah, Pak. Oke. Baik, kalau begitu tinggal dilihat aja ya, banyak YouTube untuk cara konfigurasi ya, untuk masalah tunneling ya.
Baik, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Apa? UTS UAS kapan UAS? 2 minggu lagi, Pak. 2 minggu lagi. Baik, kalau begitu. Jangan lupa ya tugas dikumpulkan yang kemarin-kemarin yang belum ya. Nanti mau saya tarik tuh datanya dari KM. Baik, kalau ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Atur Pak. nuhun, Pak.